Hey semuanya, kembali lagi di Bioskop Hemat Channel. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas tentang film yang berjudul Osama Game atau bisa lebih dikenal dengan nama King Game 2011. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya biar kalian bisa tahu update video-video menarik selanjutnya. Film ini berlatar belakang di negara Jepang, yang menceritakan sejumlah siswa-siswi sekolah SMA yang dipaksa untuk memainkan permainan game Raja Mutlak. Dan bila mereka tidak melakukan perintah dari si Raja terpilih, maka mereka akan menghilang secara misterius atau mati secara tragis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita dari suatu sekolah yang bernama Iwamura. Terlihat dia sedang sendirian dan sedang menunggu SMS dari seseorang. Tapi anehnya ketika SMS itu masuk, dia malah merasa sangat cemas. Kemudian scene beralih ke siswi lainnya bernama Chiemi Honda yang mana terlihat dia sedang membantu teman sekelasnya yang bernama Nobu yang sedang mengerjakan tugas. Dan setelah selesai membantu, dia pun bersiap untuk tidur. Tapi sebelum tidur, terdengar dari HP-nya muncul notifikasi SMS yang mana pesan tersebut ternyata berasal dari King Game. Dan ternyata tidak hanya pada Chiemi saja, tapi pesan yang dikirim oleh King Game tersebut diterima oleh semua siswa-siswi yang ada di kelasnya dengan isi pesan yang sangat aneh. SMS tersebut berisikan sebuah permainan yang harus dijalankan oleh semua siswa-siswi di kelas tersebut. Dan perintah pertama dari King Game itu sendiri adalah mengharuskan salah satu temannya yang bernama Yosuke untuk menyatakan cinta kepada seseorang yang disukainya. Dan tertulis juga bahwa perintah raja adalah mutlak yang mana bila dilanggar akan terkena hukuman. Tentu setelah melihat ini pesan tersebut dari King Game, semua siswa langsung bingung, dan film Osama Game pun dimulai. Lalu scene beralih ke hari esoknya yang mana mereka pun siap berangkat ke sekolah. Selain Chiemi dan Nobu, di sana juga ada teman baiknya Naoya yang ikut berangkat sekolah bersama. Dan di tengah perjalanan mereka menuju sekolah, mereka membicarakan SMS aneh yang mereka terima kemarin malam dari King. Awalnya mereka hanya menanggapi SMS dan permainan dari King tersebut hanya sebagai permainan biasa dan cuma tingkah iseng dari teman sekelasnya saja. Dan sesampainya di kelas, terlihat suasana kelas seperti biasa-biasa saja. Dan tiba-tiba satu temannya yang diperintahkan oleh King kemarin malam yang bernama Yosuke, mulai mendatangi cewek dan menyatakan perasaannya kepada cewek tersebut. Ia pun akhirnya benar-benar menembak salah satu cewek di kelas tersebut, namun ditolak. Dan tentu melihat kondisi tersebut, semua siswa-siswi di kelas langsung tertawa melihat hal tersebut. Lalu setelah sesaat selesai melakukan penembakan itu, kembali satu kelas mendapatkan SMS dari King yang berisikan pesan di mana perintah sudah terlaksana. Semua seisi kelas pun merasa keheranan akan hal tersebut dan mulai mencari tahu siapa yang mengirimi pesan tersebut. Namun seisi kelas tidak ada yang merasa melakukannya. Kemudian Chiemi dan Nobu pun mengecek dan mencari tahu nomor tersebut, tapi tidak ada nomor yang tertera pada SMS tersebut sehingga sulit untuk diketahui siapa pengirimnya. Chiemi yang baru saja habis mandi kembali lagi menerima pesan dari King yang mana teman sekelasnya Inoue harus berciuman dengan Minako. Dan melihat hal tersebut, Chiemi pun merasa bahwa perintah dari King semakin lama semakin aneh. Hingga di keesokan harinya di kelas, mereka pun kembali ribut karena isi pesan kemarin malam tersebut. Tapi secara tidak disangka-sangka Minako merasa tidak keberatan, karena memang si Minako tersebut termasuk cewek bangor. Dan tanpa basa-basi, Minako langsung menghampiri si Inoue yang terbilang cowok culun dan langsung menciumnya. Dan setelah perintah terlaksana, seperti biasa pesan dari King pun kembali muncul dengan notifikasi bahwa perintah sudah terlaksana dan terkirim pada semua siswa-siswi yang ada di kelas tersebut. Dan kemudian di malam harinya kembali ada perintah masuk. Dan kali ini perintahnya adalah mengharuskan salah satu teman di kelasnya harus memencet bakpao dari salah satu teman di kelasnya tersebut. Dan di keesokan harinya, karena si cewek tidak mau digituin, maka dia pun tidak masuk sekolah dan pura-pura sakit. Dengan begitu perintah dari King pun tidak dilaksanakan. Dan setelah 24 jam dari perintah King tersebut muncul, kembali masuk pesan bahwa karena tidak mematuhi perintah, maka mereka berdua harus dihapuskan.
Chiemi pun bingung membaca isi dari pesan tersebut. Dan setelah itu terlihat foto kelasnya pun jadi aneh dengan hilangnya 2 orang yang tidak melakukan perintah tersebut. Setelah itu muncul kembali perintah dari King yang mana salah satu temannya yang bernama Misaki harus wik-wik dengan temannya Tasagi. Tapi karena si Misaki sudah punya cowok, jadilah perdebatan yang panas antara seisi kelas keesokan harinya. Dan di tengah perdebatan panas tersebut, siapa yang menyangka bahwa meja dari kedua temannya yang kemarin tidak menyelesaikan perintah dari King pun hilang. Semua seisi kelas pun merasa keheranan akan hal tersebut dan bahkan loker mereka berdua pun juga kosong. Dan sampai pada gurunya datang dan menanyakan kemana temannya yang hilang, si guru pun merasa tidak pernah mengenal siswa-siswi tersebut. Dan mendengar hal tersebut, semua siswa-siswi di kelas baru menyadari memang keberadaan dari kedua temannya tersebut benar-benar telah dihapuskan dari dunia. Usaha dengan cara menelpon keluarganya pun sama, ternyata mereka pun juga merasa tidak memiliki anak dengan nama tersebut. Dan setelah semua hal itu, mereka mulai percaya akan kenyataan dan konsekuensi dari mengabaikan perintah King tersebut. Hingga mereka kini mulai membicarakan perintah selanjutnya, yang mana si Misaki harus wik-wik dengan Tasagi. Dan tentu mendengar hal tersebut otomatis cowok si Misaki pun marah dan berusaha baku hantam dengan Tasagi. Tapi karena si Misaki tidak mau dihapuskan, dan juga di sisi lain dia sudah memiliki cowok, terjadilah pergolatan pada dirinya. Bel pun berbunyi, dan mereka pun pulang. Chiemi dan Nobu pun pulang bersama. Dan karena mereka adalah teman dekat semenjak kecil dan sangat akrab juga dengan keluarga Nobu, maka Chiemi pun ingin bermain dan menginap di rumah Nobu. Dan di sela-sela makan malam bersama keluarga Nobu, Chiemi sedikit curhat bahwa dia sering merasa kesepian di rumah sendirian, semenjak ibunya meninggal. Dan ketika malam tiba, Chiemi ternyata tidak bisa tidur dan menghampiri kamar Nobu. Tapi sayangnya mereka hanya ngobrol-ngobrol saja. Namun, di sela-sela mereka ngobrol, muncul kembali pesan dari King yang mana bahwa perintah sudah terlaksana dan itu berarti si Misaki dan juga si Tasagi sudah selesai wik-wik. Dan parahnya karena konfirmasi perintah terlaksana dari King tersebut dikirim pada semua siswa-siswi yang ada di kelas, otomatis cowoknya Misaki pun juga menerima pesan tersebut. Dan tidak berselang lama lagi, perintah dari King pun kembali muncul dengan perintah bahwa cowok dari si Misaki ditunjuk sebagai King sehari yang mana itu berarti seisi kelas harus mematuhi semua perintah dari si cowok tersebut. Sontak Chiemi pun kaget dan lemas dibuatnya. Dan bisa dipastikan besok akan terjadi hal yang mengerikan di kelas, karena cowok dari Misaki tentu akan sakit hati atas hal yang dilakukan Misaki dan Tasagi. Dan di keesokan harinya waktu Chiemi dan juga Nobu berangkat ke sekolah, tiba-tiba dia dipanggil oleh Tasagi. Ia pun merasa ketakutan kalau masuk kelas karena perbuatannya semalam. Kemudian Tasagi pun meminta kepada Nobu untuk menyampaikan bahwa dia tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Dan karena biar kondisi kelas menjadi kondusif, si Nobu pun mengiyakan permintaan dari Tasagi. Dan di kelas, terlihat pacar Misaki pun marah besar dengan menamparkan Misaki karena sudah melakukan mantap kuadrat semalam dengan Tasagi. Lalu dia pun ditenangkan oleh salah satu temannya, walau emosinya menggebu-gebu. Hingga tanpa disadari ia pun mengucapkan aku ingin Tasagi mati saat ini. Dan karena ia adalah King dalam satu hari, maka perkataannya pun dikabulkan. Tiba-tiba Tasagi pun terkena serangan jantung dan mati. Namun anehnya, tiba-tiba jasadnya pun menghilang dan orang yang menolongnya pun seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah itu, muncul SMS konfirmasi bahwa Tasagi sudah meninggal, dan seketika itu bangku dari si Tasagi perlahan-lahan menghilang tepat di hadapan mereka semua. Dan hal tersebut juga dilanjutkan dengan sosok dari Tasagi juga tiba-tiba menghilang secara misterius dari foto. Hingga ketika mereka akan pulang, datanglah Iwamura yang terlihat di awal scene. Ia sepertinya tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ia pun menjelaskan bahwa intinya permainan ini adalah sebuah kutukan. Dan yang bikin membuat kaget adalah ternyata King ada berada di antara salah satu teman-teman mereka di kelas. Tapi dalam hal ini si King pun tidak menyadari bahwa dia adalah King. Mendengar hal tersebut, tentu Nobu, Chiemi dan juga Naoya pun merasa kaget dan keheranan. Malam pun tiba, dan perintah selanjutnya pun masuk.
Dan dituliskan di sana bahwa temannya yang bernama Naoya dan juga Kana harus dipilih dalam voting. Dan hasil terendah dari voting tersebut akan dihapuskan keberadaannya. Dan keesokan hari pun datang. Semua gelisah dengan perintah tersebut. Kemudian Nobu memiliki ide dengan jumlah siswa-siswi saat ini, yang mana laki-laki berjumlah 15 dan wanita 13 orang, maka dia meminta yang cowok untuk memilih Naoya, dan yang cewek memilih Kana. Namun nanti, Nobu berencana akan memilih Kana supaya skornya seimbang, supaya tidak ada yang perlu dihapuskan. Pemilihan pun dilakukan hingga skor 14 untuk Naoya, dan 13 untuk Kana. Dan ketika suara terakhir dibuka, ternyata yang tertulis di sana adalah Naoya. Dengan begitu skornya menjadi 15 dan 13. Dan sepertinya dalam voting tersebut ada salah satu orang yang melakukan sabotase sehingga terjadilah hal tersebut. Dan melihat hasil voting tersebut, Kana akhirnya hilang akal dan melompat dari lantai 2 dan tersungkur tewas di luar. Namun ketika mayatnya dicari, ternyata sudah tidak ada. Dan setelah itu terjadilah perdebatan tentang siapa yang tidak mengikuti aturan tersebut. Dan setelah itu muncul kembali SMS dari King bahwa pelaku sabotasi tersebut harus mengaku di seluruh teman sekelasnya. Dan terlihat salah satu siswi di kelas panik dan mengatakan bahwa bukan dia pelakunya. Dan karena si cewek tersebut terus menyangkal dan mengabaikan perintah dari King, maka cewek tersebut pun juga ikut dihapuskan dari bumi. Singkat cerita, ketika mereka sudah pulang, Chiemi mendapatkan telepon dari Iwamura, dengan mengajaknya bertemu dan memperlihatkan sesuatu. Iwamura pun kemudian menunjukkan foto-foto jadul dari tiap sekolah, dengan menunjuk satu siswa yang wajahnya mirip dengan Nobu. Dari foto jadul sampai terbaru, Nobu selalu ada. Namun di sini, Chiemi menyangkalnya. Karena Nobu tidak mungkin adalah King karena dia telah berteman sejak kecil. Namun Iwamura di sini kembali bertanya, apakah ingatanmu itu adalah nyata dan berusaha mengorek informasi lebih dalam kepada Chiemi. Hingga sampai muncul kembali SMS dari King yang mana seluruh siswa diharuskan mengumpulkan semua alat tulisnya, dan masing-masing siswa harus mengambilnya berapapun itu. Dan yang terakhir mengambilnya akan kalah. Hingga tersisa 3 pulpen saja, dan terjadi drama. Dan karena dia tidak ingin temannya yang belum mengambil mati, maka ia pun mengambil 3 pulpen tersisa tersebut dan menjadi yang terakhir. Dia pun mati dan berkorban. Dengan semua kejadian tersebut hingga saat ini, banyak dari teman-teman mereka yang merasa takut dan sedih akan hilangnya teman-teman mereka tersebut. Dan hingga sampai suatu saat beberapa teman mereka memiliki ide untuk memblokir pesan dari King tersebut. Tapi ternyata hal tersebut adalah keputusan yang salah. Ketika Chiemi dan Nobu lagi di rumah sendirian, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan bahwa hampir sebagian teman-temannya mendapatkan hukuman karena telah berusaha memblokir pesan dari King. Dan benar saja, ketika Chiemi mengecek foto kelasnya hanya tersisa beberapa orang saja. Di keesokan harinya mereka pun kembali mendapatkan pesan bahwa salah satu temannya ditunjuk oleh King untuk memberikan not bertuliskan mati kepada salah satu temannya. Dan karena dia tidak sanggup, maka dia sendirilah yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Dia pun mati dan menghilang. Setelah kejadian tersebut, beberapa orang yang tersisa termasuk Nobu berinisiatif untuk mengunjungi tempat dari awal mula King ini berasal, yaitu sekolah terbengkalai di masa lalu yang mana dipercayai menjadi awal mula permainan King ini. Dosa? いや、この景色どっかで見たことあるよ。急いで。日が暮れたらこの辺りは真っ暗よ。Sedangkan Iwamura, Chiemi dan salah satu temannya berada di sekolah. Dan ketika mereka sudah sampai di sekolah tersebut, Nobu menemukan sebuah tulisan di balik foto dengan perintah dari King. Dan dia merasa itu adalah awal mula dari permainan King tersebut. Namun tiba-tiba, teman Nobu memukul Nobu hingga pingsan. Hal ini karena temannya tersebut mencurigai bahwa Nobu adalah King dan berencana membunuhnya di sekolah tersebut agar permainan ini bisa segera berakhir. Namun teman dekat dari Nobu pun menyadarinya,
dan mengirimkan catatan kepada 3 temannya yang berencana akan membunuh Nobu tersebut dengan perintah mati, seperti hal yang diperintahkan kepada siswi sebelumnya yang bunuh diri dengan perintah yang tidak terlaksana. Dan mereka pun otomatis mati dan menghilang. Dan karena si teman dekat Nobu tadi berbuat curang dengan mengirimkan tulisan mati melalui email dari teman yang sebelumnya bunuh diri tadi, maka dia akhirnya juga akan mendapatkan hukuman dengan dihilangkan dari dunia. Dan disinilah kebenaran pun terungkap. Ketika itu, Iwamura pun mengajak Chiemi berbicara sambil menyerahkan foto tadi. Dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya permainan ini dibuat untuk menghukum sang raja hingga sampai King merasa kesepian seumur hidupnya. Chiemi pun tidak mengerti dan bingung atas apa yang dibicarakan Iwamura, tapi sepertinya Iwamura tahu siapa King yang sebenarnya. Hingga Nobu datang dan menemui Chiemi dan berkata bahwa Chiemi adalah King tersebut. Lantas Nobu menunjukkan foto dari Chiemi di masa lalu yang mana hanya menyisakan dia seorang saja. Dan ternyata terungkap bahwa Chiemi adalah King itu. Dan karena itu adalah kutukan untuk King. Seperti perkataan Iwamura di awal, Chiemi tidak menyadari bahwa dia adalah King itu sendiri. Dan juga ternyata ketika semua teman-teman sekelasnya sudah hilang dan menyisakan Chiemi, ingatannya seperti di-reset sehingga dia tidak mengingat apapun lagi, dan permainan pun akan dimulai kembali dari awal di sekolah berikutnya. Dan mengetahui kebenaran tersebut, Nobu berencana untuk membunuh Chiemi agar sekolah lain tidak mengalami hal yang sama atas kehadiran Chiemi. Di sisi lain, karena Iwamura menjadi ancaman untuk keberlangsungan King Game ini, maka dia dilenyapkan dan dia pun menghilang, begitu juga dengan dokumen mengenai King Game tersebut. Tersisa Chiemi dan Nobu. Namun sialnya, Nobu harus tertusuk guntingnya sendiri dan mati. Dan dengan begitu yang tersisa adalah Chiomi atau si King. Tapi karena Chiemi tidak ingin dia menyebabkan hal yang sama pada sekolah lain, akhirnya dia memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung dan mati. Beberapa tahun sudah berlalu, dan di suatu sekolah, terlihat ada seorang siswi baru yang akan masuk sekolah. Dan dia memperkenalkan diri. Tapi ternyata setelah dia membalikkan badannya, dia memiliki wajah seperti Iwamura. Namun ketika dia juga mencoba menyapa salah satu siswi lain di sampingnya, itu adalah Chiemi. Dengan Chiemi bisa bangkit lagi itu berarti permainan King Game akan masih berlanjut, dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita dari film Jepang yang berjudul King Game 2011. Dan tentunya kami tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan klik like dan subscribe biar kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru dan channel kami. Sekian dan terima kasih.